Selain 5G, apalagi tuh Mas? Nggak semuanya terkontrol berarti ya? Kontrol. Kenapa Indonesia menjadi salah satu serangan siber? Karena penggunanya banyak. Marketnya besar. Jadi menggiur para hacker-hacker ini. Ada situ nggak perlu 5G berarti? 5G saat ini belum terlalu dibutuhkan untuk sensorik. Mobil listrik tidak hanya dites dari sektor keamanan seperti ban, baterai, jadi faktor security juga harus jadi pertimbangan ya? Di dalam cyber security itu tidak ada kata aman. Balik lagi ke podcast Autotech, ngobrolin teknologi dan otomotif. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Seperti yang kita tahu, saat ini Indonesia dibanjiri oleh mobil-mobil canggih dari China yang berteknologi sangat canggih seperti LiDAR, ADAS, dan beberapa teknologi yang menunjangnya. Kita perlu mengulik mobil-mobil tersebut apakah dari sisi security sudah aman atau tidak, dengan para ahli yang sangat kompeten. Ya, perkenalkan saya Yudi dari Awan Pintar. Kita memang di Indonesia, kita memantau serangan-serangan siber yang khusus ke arah Indonesia. Nah, itu tugas sehari-hari kita di Awan Pintar seperti itu, Mas. Kita memantau, ya bisa dibilang saat orang melihat dari luar, kita malah lihat, oh yang ke arah Indonesia nih, apa aja serangannya. Itu yang kita lakukan, kita develop semua itu karya anak bangsa, kita develop untuk solusi siber sebenarnya. Oke. Dan untuk Pak Adit, silakan kenalkan. Ya. Salam kenal, saya Aditya Diguna. Kebetulan di sini saya mewakili Dewan Transformasi Digital Industri Indonesia atau biasanya kita sebut WANTRI. Yang mana WANTRI ini adalah sebuah organisasi yang berisikan para pelaku industri, akademisi dan juga stakeholder lainnya, khususnya fokus dalam perkembangan digitalisasi di sektor industri manufaktur. Kita juga sebagai mitra dari Kementerian Perindustrian, yang mana sebagaimana kita tahu pemerintah saat ini sudah mempunyai roadmap yang kita kenal dengan namanya Making Indonesia 4.0. Nah, dari situ kita bisa tahu apa yang akan terjadi di Indonesia di tahun berikutnya sampai ke 2045. Nah, harapannya nanti saya bisa kasih sharing sedikit informasi untuk para pemirsa di rumah, sehingga informasi ini bisa bermanfaat lah untuk kita semua. Siap. Ya, untuk lebih seru kita mengulik lebih dalam bagaimana teknologi ini kita ulas. Mas, saat ini kan teknologi di mobil listrik sendiri udah terbilang semuanya itu sudah kompleks dengan dunia digital nih. Yeah. Dan untuk saat ini juga kalau yang kita tahu kan berbagai macam ATPM itu udah mengklaim dari segala penjuru bahwa mereka paling security-nya itu paling aman. Menurut Mas untuk produk-produk yang saat ini yang ada di Indonesia itu seperti apa ya? Apakah sudah aman? Apakah ada yang perlu di... Ya, industri mobil, kalau kita bicara industri kendaraan ya, nggak cuma mobil sebenarnya, dari sepeda sampai mobil semua kan kita bicara listrik ya. Nah, listrik ini emang bisa dibilang mungkin 5 tahun terakhir gencar sekali ya. Kita biasa naik kombus, naik internet mobil berbahan bakar fosil, sekarang udah geser ke listrik, itu bisa dibilang cepet banget. Memang kalau dari sisi keamanan itu semua plus minus, karena memang kita juga tahu kalau kita di mobil berbahan bakar fosil, kita bicara keamanan fisik tuh ya. Betul. Kita dulu pernah ada airbagnya seperti itu, airbag atau apapun yang terkait keamanan, bahkan ban pun sebenarnya ada sisi keamanan di sebuah mobil. Jadi kita nggak harus bicara listrik. Namun seiring dengan perkembangan zaman, mobil sekarang pakai listrik. Fungsi listrik kan awalnya kan menggantikan mesin sebenarnya dia. Namun karena dia listrik, orang berpikir, wah, komputer di dalamnya. Ya, ada komputer, ada software, ada sesuatu yang canggih yang mengentertain penumpangnya. Karena supir pun jadi penumpang sekarang, nggak nyupir lagi. Nah, hal seperti itu yang
menjadi apa? Kekhawatiran, karena hal baru nih. Iya. Kita lihat hal baru di situ. Nah, itu ya kita nanti mungkin kita bahas lebih dalam di arah situnya. Hal baru apa yang membuat mobil-mobil EV ini menjadi sebuah, katakan, bisa jadi diskusi atau menjadi kita mau nyoba EV atau tidak gitu. Karena memang secara kendaraan bisa dibilang ini teknologi yang ditanamkan ke sebuah mobil. Tapi jangan salah, dari zaman dulu kalau namanya teknologi pasti ada dalam sebuah mobil. Hanya pergerakan teknologi zaman dulu teknologi mekanik. Sekarang ini jadi digital seperti itu. Dan jika dilihat dari sisi security-nya itu seperti apa itu sebenarnya? Pada sisi security, kalau saya melihatnya tuh prinsipnya nggak jauh beda dengan mekanik. Karena mekanik punya permasalahannya sendiri dengan sisi security. Nah, ini sekarang mobil-mobil digital. Permasalahan tentu merupakan digital. Nah, menjadi sebuah tren karena hal baru. Orang bertanya, keamanannya bagaimana saya punya mobil ini? Ya kan? Saya mau masuk mobil, mau masuk aja kita sekarang mikir. Mobil rata semua, mana knopnya gitu. Mulai dari situ kita bicara keamanan. Kuncinya bagaimana? Keyless sekarang. Keylessnya pakai apa? Zaman dulu kita pencet. Pertama kan pakai kunci biasa ini. Itu kan keamanan juga kita bicara. Lalu remote, mobil remote. Sekarang fingerprint, RFID, apapun. Semuanya pasti punya faktor keamanan yang berbeda. Kalau dulu kita bicara kunci biasa, orang menggandakan kunci, ya pakai remote, menggandakan remote-nya, frekuensinya. Lalu RFID sama, ini juga frekuensi. Lalu finger, ya semua punya tantangannya kalau menurut saya. Jadi kalau bicara security, kita harus melihatnya agak profesional karena memang zamannya seperti ini ya. Security-nya security baru, bukan security lama, geser gitu. Sebenarnya pasti ada permasalahannya di situ. Termasuk nanti di dalam mobil itu mau gimana, kita mau nyupirnya bagaimana, bahkan pengaturan. Zaman dulu kita mobil pakai karbu, CDI, naik ke ECU, segala itu. ECU kan sebenarnya mini komputer bisa dibilang. Orang bisa remark, ECU kan, ya mau bensinnya irit, mau ngebut, mau apa, sebenarnya itu sebuah otaknya di situ. Nah, kalau Mas Adit, kalau untuk lihat dari sektor industri, tren ini seperti apa, Mas? Gini, kalau saya itu lebih prefer sebelum kita diskusi mengenai EV-nya, kita harus tahu dulu nih rumahnya, rumah yang menciptakan EV-nya itu sendiri. Artinya pabriknya. Ketika ketika pabriknya itu sudah mempunyai sistem keamanan siber yang kuat, yang kokoh, dan sudah mengikuti standar dan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kami percaya dari One3 bahwa nanti produk yang dihasilkan pun akan mengikuti. Artinya kalau rumahnya sudah, produksinya sudah aman, pasti tentunya produknya atau kendaraan EV-nya pun akan mengikuti aman juga. Nah, berbicara mengenai rumahnya, kalau dari One3, kita tahu bahwa seluruh pabrik yang ada di Indonesia, termasuk industri di sektor otomotif, itu sudah mengikuti standar dan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu standar yang sudah ditetapkan dan mereka juga bisa mengetes self-assessment program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian, namanya ada, Mas, namanya INDI 4.0, Indonesia Readiness Index Industri 4.0. Meliputi apa aja tuh, Pak? Nah, salah satu faktor yang bisa kita lihat di dalam INDI 4.0 itu ada berkaitan dengan cyber security. Seberapa siap sebuah perusahaan atau pabrik dalam melakukan digitalisasinya. Jadi bisa dihitung. Saya punya pabrik A misalkan. Saya bisa tahu pabrik saya ini 1.0, 2.0, 3.0, atau 4.0. Nah, salah satu indikator yang bisa menaikkan atau menurunkan poin saya tadi, itu adalah faktor cyber security-nya. Meskipun di situ ada banyak tuh variabel-variabelnya. Ada human-nya, ada manajemennya, ada leadership-nya. Wah, banyak di situ. Nah, salah satu faktornya itu yang paling penting adalah cyber security-nya. Jadi bagaimana mengamankan si pabriknya ini sehingga memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah,
Barulah setelah kita tahu bahwa pabrik ini contoh salah satu brand mobil atau otomotif ternama sudah mengikuti standar yang ada. Baru kita masuk ke si EV-nya sendiri. Iya. Kita tahu bahwa keamanan cyber security di kendaraan EV itu banyak ekosistem yang terkait di situ. Bukan hanya pabriknya, Mas. Di situ Mas Wahyu bisa lihat bahwa di situ ada Opsel, operator seluler, di mana yang kita tahu bahwa semua kendaraan EV yang ada di Indonesia tanpa terkecuali itu terkoneksi dengan internet. Ya. Nah, terkoneksinya melalui apa? Melalui jaringan Opsel. Kita ada banyak Opsel di sini. Mungkin sebut aja lah yang kita kenal lah. Ada Telkomsel, ada XL dan Indosat dan lain-lain. Nah, itu bisa terkoneksi. Nah, kalau bicara keamanan, tadi beberapa hari sebelumnya saya sempat diskusi dengan salah satu pengurus di Wantri yang kebetulan memang aktif di industri otomotif. Bicara keamanan EV itu terbagi dua, interior dan outerior. Kalau kita bicara interior adalah semua sensor-sensor, sistem-sistem yang memang dekat dengan si pengemudi dan penggunanya. Tapi kalau eksterior itu yang di luarnya tuh sensor-sensor. Nah, itu yang mungkin kalau kita tahu gitu ya, banyak insiden-insiden cyber security yang terjadi di luar gitu ya, di luar negara yang mobilnya jalan sendiri, nabrak sendiri. Informasi yang saya dapatkan itu terjadi karena ada beberapa problem issue kemungkinan ya. Yang satunya adalah ada error di sisi sensornya. Yang kedua ada insiden keamanan siber. Yang perlu diwaspadai adalah, Mas, ketika insiden itu terjadi di satu mobil, itu tidak berarti satu mobil aja. Karena satu mobil ini adalah adopsi dari beberapa macam mobil yang ada. Artinya kalau satu udah bocor atau sudah bisa dikendalikan, ada kemungkinan mobil-mobil lain pun bisa bocor. Itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan ya, gitu Mas. Jadi kalau dibilang terkait dengan jaringan internet, kan kita tahu nih Indonesia secara jaringan internet kan belum menyeluruh. Apakah itu bisa jadi khusus untuk industri EV, Mas? Sebenarnya kalau kita bicara jaringan internet dan pengguna mobil elektrik ini, EV ini, itu kita pasti melihatnya kota-kota yang pasti sudah ada internet. Karena kan kebutuhannya listrik. Nggak mungkin kita bawa EV ke tempat, katakan ke Nembus Hutan atau apa, off-road, itu nggak mungkin kan. Karena udah pasti nggak ada listrik di situ. Dan kita bicara jaringan internet, pasti dengan di kota-kota itu udah ada. Sebenarnya interkoneksi untuk internetnya sih nggak terlalu banyak isu. Karena secara infrastruktur internet di Indonesia, khususnya untuk di jalan-jalanan utama itu sudah dibilang cukup mature ya. Kita sampai di Jakarta sendiri sudah sampai 5G segala macam. Walaupun kebutuhannya EV itu nggak sampai 5G, 2G aja bisa dia. Ada situ nggak perlu 5G berarti? 5G saat ini belum terlalu dibutuhkan untuk sensorik, tapi untuk monitoring iya. Karena dia butuh video kan kecepatan tinggi ya. Tapi untuk sensorik kan dia hanya mengirimkan data. Data itu kecil-kecil. Dan itu yang pada akhirnya kebutuhan ini memang benar Om Adit bilang tadi. Om Adit bilang kalau memang diakomodir oleh provider telco di situ. Dan dengan cara seperti itu dia bisa kirim data ke server. Nah, yang security issue ya ke mobil ini memang antara either di mobilnya atau di luar. Dan berarti kalau kasus-kasus itu kan kayak di chargingnya atau account-nya compromise, hal seperti itu yang kejadian. Dan untuk EV sendiri memang bisa dibilang kita banyak masih monitor, ya mati kejadian-kejadian dan jadi bahan diskusi juga sebenarnya di luar ini. Kejadian mobil EV yang paling terkenal itu, lalu yang buatan Cina, yang buatan Korea, itu semua banyak kejadian masih dimonitor problemnya di mana. Dan dibilang cyber security udah bilang terkait itu, ya ada beberapa lab test dan beberapa percobaan itu menunjukkan memang ada kelemahan. Dan seperti halnya sistem pada umumnya sih kalau menurut saya. Infrastruktur ketemu ada problem ya dia harus patching. EV pun
sangat disarankan ikut berlangganan internetnya nih. Iya. Karena kan istilahnya bisa di-upgrade setiap Softwarenya, saat. softwarenya Softwarenya, di-upgrade. iya. Jadi dia harus bisa punya kemampuan di-upgrade. Sama seperti kita punya handphone kan. Iya. Kalau mau aman ya harus di-upgrade. Kalau ada permintaan upgrade ya dipencet. Nah, kayak gitu. EV pun begitu. Karena dengan cara seperti itu tadi ketemu satu masalah, lalu pabrik akan roll out nih, roll out semua software patchingnya. Itu berlaku untuk semua mobil yang sudah beredar tentunya. Nah, hanya dengan cara online seperti itu, kecepatan untuk memproteksi mobil-mobil yang ada itu bisa terminimalisir. Dengan cara seperti itu. Kalau Mas Yudi sama Mas Adit sebenarnya kalau mobil listrik itu sebenarnya lebih rentan dari HP nggak sih untuk dihack itu? Kalau kita kan dulu HP tuh udah antivirus, kita udah yakin terjaga nih. Nah, kalau untuk mobil listrik itu seperti apa sih? Ini kalau kita bicara mobil listrik kita dan compare dengan HP, ini awal-awal HP mungkin 10 tahun lalu. Kita punya handphone, bisa komunikasi, bisa chatting. Kita bicara malware sedikit. Karena apa? Aplikasi keuangan juga belum ada, nggak kayak sekarang. Nah, saat itu juga dibilang, wah bisa, cuman sedikit. Yakin orang berkembang. Ternyata kita bisa bayar pakai QRIS. Sekarang semua akun perbankan atau apapun yang terkait pakai handphone. Makin menarik kan orang mengeksplor di situ. Sama hal dengan EV ini. Saat EV itu hanya cuma sekedar mobil, belum ada nilai ekonomisnya kalau kita nge-hack atau mau apa. Ya ketertarikannya baru sekedar ya mobil. Oke, kita hack sebagai bukti. Oh, ini masih ada kekurangan di sini, kekurangan di sana. Ini harus dibenerin sini, kekurangan di sana. Namun saat EV ini udah ada punya nilai ekonomis untuk dikatakan kasar dikasih ransom misalnya biar mobil nggak bisa jalan atau apa. Bisa itu? Ya saya nggak tahu untuk saat ini. Kalau kita ngomong bisa. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi, cuman saat ini belum terbukti. Tapi secara teori itu sangat memungkinkan. Gitu. Karena kasus salah satu mobil itu adalah yang saya baca terakhir itu ada sebutannya kayak Tesla itu dia punya masalah dengan sensoriknya. Iya. Ya, ada yang itu secara lab dites sehingga dia nggak bisa ngebaca kecepatan yang ada di jalan. Jadi kan karena di luar negeri ya, kan jelas tuh kecepatannya berapa kilometer per jam. Tiap jalan kan ada setiap ruas ya. Ya, itu mereka sangat taat kan di situ. Nah, dengan cara itu sensoriknya bisa baca, oh ada ini kecepatannya dia mengikuti. Nah, ini dihack cara bacanya, sehingga kecepatannya ya segitu aja, dia nggak pernah nurut dengan yang ada di jalan. Itu proven, itu udah terjadi dan itu mereka lakukan itu untuk melakukan testing dan meminta untuk dibenerin, gitu. Jadi kalau nggak salah dikasih waktu sampai berapa untuk dibenerin sebelum dipublikasikan. Udah dibenerin sih beres. Itu hal seperti itu kejadian. Dan pastilah sama kalau kita bicara mobil, kita bicara kayak airbag, bukan lagi itu ada penarikan juga kan, recall. Kalau mungkin kita di Indonesia jarang dengar recall. Kadang-kadang ada beberapa yang mengumumkan karena recall itu kata-kata yang tabu sih. Tabu bener. Nah, makanya di sana mungkin tidak recall motor EV, tapi diupdate, di patch mobilnya. Jadi mungkin nggak bisa lah dari segi security-nya, keamanannya agak rentan nih untuk itu recall gitu. Bisa nggak itu kemungkinan itu? Mungkin 1-2 tahun ke depan. Bukan dalam arti keamanannya nggak aman atau enggak, tapi kemungkinan itu kan tetap ada. Dan vendor punya kewajiban untuk melakukan patching. Nah, recall-nya EV ini langsung auto update tadi, makanya dibutuhkan komunikasi via infrastruktur Jadi GSM. gini Mas, apapun device-nya yang memang bisa dikatakan terhubung dengan jaringan atau ada IoT-nya di situ, itu kalau dikoneksikan ke keamanan siber atau cyber security, itu kita selalu mengadopsi kata-kata atau kalimat zero trust. Zero trust. Artinya, ketika si developer sistem ini menciptakan sebuah sistem di EV, selalu pasti mereka akan mengusahakan yang terbaik untuk menciptakan security yang bagus pada saat itu. Meskipun pada dasarnya nanti berjalannya waktu, itu namanya orang hacker, kadang mereka akan terus belajar juga untuk lebih pandai. Nah, itulah gunanya kenapa salah satu cara kita untuk mengurangi risiko tadi yang namanya mobil kita
kenapa-napa gitu ya dari sistem ataupun insiden hacker dan lain-lain, ya salah satu caranya yaitu update software. Kalau memang dari si ATPM itu minta untuk kita update software, ya segera. Karena itu penting. Kenapa? Karena ATPM sendiri atau manufaktur kendaraan ketika mereka mengeluarkan OS baru, itu sudah berdasarkan riset yang sudah mereka lakukan mengikuti situasi dan kondisi terkini. Gitu. Jangan sampai enggak. Salah satu caranya itu untuk menghindari yang namanya hacking attack lah, kurang lebih begitu sih. Berarti ke depannya itu mobil listrik tidak hanya dites dari sektor keamanan seperti ban, baterai, jadi faktor security juga harus jadi pertimbangan ya Mas? Iya, jadi karena memang di industri itu kalau tadi Om Adit bilang ada 4.0 ya, itu sebenarnya di security juga ada namanya framework, ada nama dia mau ikuti NIST 2.0, nah yang terakhir ditambahkan tentang regulasi. Nah kayak gini dari pemerintah tuh wajib bukan regulasi, si industrinya harus comply dengan itu, atau pakai ISO 7000 segala macam seperti itu. Dia harus comply dengan itu. Dengan cara seperti itu ada standarisasi di sisi industrinya juga, jangan hasil yang dihasilkan. Termasuk patching itu nggak sembarangan, wah tuh ada masalah kita bikin update-nya, rilis, enggak, ada prosedurnya. Karena kita udah mengikuti framework tadi di security, jadi semua tertata. Nah, kalau kita mau update bagian mana, lalu kalau misalnya ada kurang di mana, timnya mungkin berbeda. Tim yang ngukur kecepatan misalnya sama tim yang ngukur tekanan angin, walaupun kan semua computerized tuh, itu berbeda. Nah, itu bisa dijadikan satu dengan adanya pengaturan di cyber security. Karena memang saya begitu ada tatanannya kapan kita harus mengeluarkan update dan bagaimana step-stepnya ada diatur semua itu. Jadi di industri itu nggak sembarangan sih sebenarnya. Nah, saya yakin semua industri mobil ini nggak sembarangan juga untuk rilis mobil. Betul. Nah, ini kan informasi yang saya dapat dari salah satu pengurus kita gitu ya, yang memang aktif di industri otomotif. Kalau bicara mengenai standar keamanan siber atau cyber security, yang pertama mereka punya dan diwajibkan untuk ngedevelop yang namanya Human Capability Center di masing-masing pabrik. Yang kedua, mereka juga harus tunduk dan taat mengikuti aturan global dari si pabrikan ini. Jadi banyak standar-standar yang mereka harus ikutin sebelum mereka melakukan produksi massal gitu ya, atas produk ataupun barang yang mereka ingin produksi gitu. Jadi saya yakin sih selama si pabrikan itu sendiri sudah mengikuti aturan regulasi yang berlaku yang sudah ditetapkan pemerintah, tentunya nanti hasil produk EV yang nanti akan diperjualbelikan di masyarakat akan jauh lebih aman sih. Meskipun di dalam cyber security itu tidak ada kata aman. Zero trust tadi. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi ya kita harus terus waspada, jangan santai gitu ya. Dan pastinya ketika pemirsa begitu ya, mungkin ingin ada rencana beli kendaraan EV, hal ini juga perlu bisa ditanyakan dengan si pabrikan gitu, bagaimana sistem mereka, keamanan sibernya. Kita nggak mau bahwa kendaraan ini yang membawa keluarga kita gitu tiap hari gitu, anak, istri dan lain-lain gitu terjadi apa-apa kan Mas. Makanya itu hak, menurut kami itu hak kita sebagai konsumen untuk memastikan bahwa ini gimana keamanan sibernya. Jangan cuman ini baterainya berapa lama jauhnya. Saat itu pertanyaannya seperti itu. Iya, itu yang normal-normal kan gitu ya. Ini baterainya berapa lama, terus ini after sales-nya gimana kalau mau servis ini. Tapi kita perlu juga tanya, ini keamanan sibernya gimana? Bisa dijamin apa? Kalau terjadi apa-apa, apa kita sebagai konsumen yang harus dilakukan? Kemana kita pergi? Kadang kita nggak tahu, terjadi kita lagi di tol, misalkan tengah tol gitu ya, sepi, terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, dengan adanya informasi yang kita dapatkan ketika kita mau membeli mobil, itu akhirnya kita teredukasi. Anything happen, kita tahu apa yang harus dilakukan. Gitu Mas. Ini hal baru ya, kita baru
pembeli juga harus banyak belajar nih. Betul. Kalau zaman dulu kan ibarat mobil kita tahu lah manual, matic, Iya. gas. Nggak perlu di digital. Sekarang kita harus mikirin lebih jauh nih. Betul. Error dari mobilnya itu sendiri juga kan kita harus jadi perhitungan kalau misalnya seperti ini munci, ngelok itu seperti Iya. apa ya. Karena Mas, kalau ada serangan cyber Iya. ke EV, itu ada beberapa target yang biasanya mereka incar. Bisa dari sistem baterainya, Iya. bisa dari sistem tadi yang Pak Yudi sampaikan, speedometernya, Iya. OS-nya, Iya. sensor-sensornya. Banyak. Jadi banyak variabel yang kemungkinan bisa menjadi celah kita diserang. Jadi itu yang perlu dimitigasi oleh kita semua. Kalau terjadi apa-apa, apa yang harus dilakukan gitu. Ya itulah, semakin dunia ini canggih gitu ya. Iya. Pasti semakin banyak celah-celah yang bisa diserang gitu. Menurut saya juga serangan ini juga nggak harus merusak. Iya. Yang menarik tuh zaman sekarang nggak harus merusak. Nggak harus. Karena ada serangan Betul. cuma saya mau tahu Om Adit nih kalau naik mobil kemana aja setiap hari. Ya, itu sistem GPS-nya juga bisa diserang. Jadi dia cuma pengen Iya, tahu, iya. wah dia tracking. Iya. Nah itu dia menyerang hanya pengen tahu mobil-mobil ini bisa diakses. Betul. Karena Kadang setiap mobil ada serinya kan. Kita ya. mau pergi ke A, karena sistem kita GPS-nya sudah kena, Iya. itu nanti alur-jalurnya yang kita harusnya lurus, ini kita dibelokin ke kiri, itu bisa terjadi. Dan itu kan nggak bisa dikendaliin sama kita Nggak juga bisa, begitu. karena kan kita sebagai kita pakai Google Maps gitu Iya. ya. Ya kita ngikutin aja, kita nggak tahu nih di daerah ini, daerah mana gitu kan, kita ngikutin pakai Google Maps. Yang harusnya cuma deket, tapi karena sistem kita udah kena, akhirnya diputer-puter. Belum lagi yang bahaya yaitu data personal si pemilik. Iya. Itu kan data pribadi Mas, kapan kita beli, umur kita berapa. Nah itu data-data yang pada dasarnya tersimpan di kendaraan tersebut. Karena biasanya data tersebut itu disebutnya itu one data, one vehicle. Nah, data itulah yang perlu kita perlu jaga. Iya, karena Bahaya. di mobil listrik sendiri itu kan sekarang tergantung sama chip semikonduktor. Betul. Dan chip semikonduktor itu untuk pelaku industri sendiri ada yang benar-benar safety nggak sih, Om Adit? Semuanya tentu kalau bicara safety atau nggak bisa kita sampaikan 100% safety ya Pak ya? Nggak ada ya, kalau bicara cyber security itu nggak ada. Karena kadang-kadang kita pastikan, oh ini safety, nanti ada orang iseng, jebol aja ujuk-ujuk gitu ya. Nah jadi semua kita tetap harus waspada, mau itu industri semikonduktor dan industri-industri lainnya sih. Zero trust, tetap Zero trust. trust, Meskipun apapun. kami dari Wantri sangat memahami setiap sektor industri, karena kami setiap tahun itu melakukan pendampingan Mas untuk proses transformasi digital di setiap industri, Termasuk mobil listrik. termasuk otomotif. Jadi kami melakukan pendampingan, kita ngecek, kita bantu mereka, kita assist mereka apa yang mereka butuhkan dalam transformasi digital, kami beri masukan gitu ya. Nah, kami memahami bahwa industri sektor otomotif ini adalah salah satu sektor yang paling canggih yang memang dalam penyerapan teknologi. Iya. Dibanding contoh misalkan sektor tekstil. Meskipun ada nggak yang canggih? Ada sektor yang sudah mungkin 3 poin sekian ya. Di Indonesia belum ada Mas yang 4.0. Ada 3 poin sekian, 2 poin sekian. Tapi antara otomotif dan makanan minuman, karena kan berkaitan dengan higien ya. Iya. Kebersihan. Jadi 2 sektor ini memang didorong untuk menggunakan teknologi sebagai basis ininya, operasionalnya. Kalau Indonesia belum sampai ke 4.0 itu berarti masih di bawah itu dong? Ada yang 3 poin sekian ada. Ada. Tapi kalau untuk yang 4.0 setahu kami belum ada. Sampai yang udah kota di labelin Smart City pun belum ada. Kalau kota Smart City kami nggak bisa komentar. Karena kami nggak ke situ. Kami di sektor industri. Mohon maaf. Gitu. Nah tuh Mas Yudi, kalau kita lihat kan berarti kan kalau untuk mobil listrik itu kan begitu kompleks nih. Kompleks, Nggak bisa iya, gitu. setuju. Nggak hanya kita bergantung sama baterai, Ya. Betul. sama teknologi yang ada. Berarti dari segi chip juga harus jadi edukasi untuk konsumen dong Pak.
Ya pada dasarnya kalau chip itu juga ya sebenarnya konsumen nggak bisa lihat sih dia pakai chip apa. Karena kan mobil itu kan di deliver udah ya bentuknya mobil. Iya. Nggak ada konsumen yang saya mau lihat chipnya dulu apa kayak kita beli komputer saya mau pakai Intel. Tapi kan kadang sales AMD. ini ngeklaim tuh Pak Yudi. Nah, yang lebih penting dari itu adalah tadi dukungan dari si industrinya, si otomotif ini, pabrikannya. Dia sanggup nggak R&D-nya gimana? Kalau saya lihatnya di teknis ya, ada orang R&D nggak tadi kasih SDM ya. Kita bicara SDM, SDM-nya kan standarisasinya ada semua. Dari security nggak cuma kita bisa bikin mobil, tapi juga ada R&D di katakan di softwarenya. Karena dia harus upgrade. Kalau ada masalah harus bisa patch segera. Karena patch itu kan hitungannya mungkin jam, mungkin hari. Semakin cepat semakin bagus. Sebelum dimanfaatkan sama orang jahat, seperti itu. Dan namanya industri ya. Karena dia sangat berkembang sangat cepat seperti Om Adi tadi bilang industri otomotif. Ya saya juga setuju sih. Karena kalau kita lihat katakan adopsinya cepat banget ya. Oh ya. Mobil, motor, udah semuanya kayak mainan Tamiya nyaman dulu. Iya nggak? Iya. Listrik. Tiba-tiba mau jadi listrik. Dan kita harus beradaptasi dengan cepat. Betul, betul. Itu. Dan selain dengan untuk penggerak juga ada untuk kontrol, sistem kontrolnya, entertainment, belum lagi ngecharge. Ngecharge sendiri ada isu sendiri kan itu, charging kalau kita ada info beberapa juga chargingnya dihack kan. Intinya kan dia harus nge-tap dulu kan, tadi One ID. One data, one vehicle. One data, one vehicle. Nah dia harus nge-tap, dia tahu ini. Nah kalau itu udah masalahnya kan di chargingnya. Ya kan, either tadi informasinya diambil atau nggak bisa nge-charge atau gimana, itu problem makanya banyak banget problem di sini. Dan namun itu semua berjalan dengan waktu mulai diperbaiki, orang melakukan patchingnya kayak tahun ini bisa dibilang booming ya kayaknya mobil listrik ya, Om ya. Mungkin sampai ke depan juga masih tetap booming. Karena memang orang bisa menerima dan problem ini bisa dibilang ada, namun tidak banyak. Namun kita tetap waspada di situ karena ini semua komputer yang berjalan loh. Iya. Apalagi kalau nanti kita bicara otonomus 100%, orang nggak. Kan ada saya kemarin lihat tuh orang makan nasi padang kan, nyupir. Ada juga tuh. Konyol juga. Dan mobil listrik saat ini emang udah semi otonom. Iya, semi otonom. Udah. Nah, itu untuk mobil jalanan yang dengan katakan parameter kecepatannya jelas. Oke. Tapi saat kita mulai bermacet-macetan, itu kan masuk nggak berlaku, masuk ke gang nggak berlaku. Nah itu yang harus bisa beradaptasi juga di Indonesia ya. Market Indonesia agak beda nih. Mungkin kalau di luar cocok ya kalau otonomus gitu, karena kan jalannya kita tahu lebar-lebar, sesuai lah. Secara safety pun masih dalam kategori aman gitu ya. Bukan berarti jalan kita nggak aman, tapi paling tidak persentasenya itu jalan-jalan yang besar sama yang kecil itu masih kurang gitu dari sisi kelebarannya. Nah, harapannya itu kan menjadi tugas kita bersama pemerintah ya untuk menyiapkan infrastruktur yang ada gitu untuk autonomous vehicle itu. Itu different things lagi tuh daripada EV tuh, autonomous vehicle tuh. Iya. Dan untuk infrastruktur sendiri kalau dari sektor industri saat ini Indonesia udah gimana sih pandangan Mas Adit? Oke, kalau bicara infrastruktur, salah satu backbone yang paling penting adalah jaringan. Jaringan 5G. Sebenarnya kalau bicara 5G, yang paling membutuhkan itu bukan consumer. Kalau consumer tuh kita semua nih, masyarakat gitu. Tetapi yang perlu kita atensi adalah kebutuhan 5G ini kita harus prioritaskan ke sektor industri dulu. Yang mana di beberapa pabrikan atau manufaktur di Indonesia itu sudah mengadopsi 5G. Nah, itu juga bisa mempercepat peningkatan produksi yang mereka akan lakukan gitu ya. Nah, itu imbasnya nanti di ujungnya ada peningkatan PDB negara. Nah, itu bagus sih. Tapi dari sisi kesiapan 5G yang ada di Indonesia, yang kami lihat mungkin masih banyak PR yang harus dibenahi. Belum rata ya? Belum. Apa aja karena ini bukannya kami melihat bahwa karena gini, anggota kami kan kebanyakan pelaku industri, Mas. Iya. Kami mendapatkan beberapa info, bukannya mereka nggak mau mengadopsi 5G untuk menopang produksi.
baik itu di sektor otomotif ataupun sektor lainnya. Tapi yang mereka pertimbangkan adalah cost. 5G itu mahal, membangun infrastrukturnya itu. Tapi yang sepengetahuan kami untuk industri otomotif, majority yang ada di Indonesia, mereka sudah ditopang oleh 5G karena kan kecepatan itu diperlukan dalam pabrikan kendaraan ya. Dalam memproduksi satu unit aja perlu waktu yang cepat gitu. Nah, makanya mereka sudah mengadopsi jaringan 5G yang kami tahu. Untuk sektor lainnya mungkin mengikuti kali ya. Makanya kami dari One3 saat ini pun kami sedang bekerja sama dengan Kemkom Digi untuk mempercepat mengakselerasi penyerapan teknologi 5G di manufaktur. Gitu, Mas. Selain 5G, apa lagi tuh Mas Kuku kalau itu? Ya kalau kita bicara infrastruktur, memang kebutuhan yang paling mobile paling cepat ya 5G ini, dan mudah diserap juga, ya kan, karena kita hanya membutuhkan infrastruktur telco di sini. Nah, dari situ juga kita mesti melihat sebenarnya Indonesia kan gede nih. Yang akan menjadi menarik nih ke depannya adalah jumlahnya mobil. Nah, ini semakin banyak jumlah mobil elektrik, jangan mobil-mobil cerdas ini. Sebenarnya target empuk untuk serangan. Iya. Iya kan? Karena ini kan ada faktor kalau kita nggak semuanya terkontrol. Nggak semua terkontrol. Kalau kita bicara negara lain, mungkin penggunanya nggak banyak. Ibaratnya impact-nya juga nggak banyak. Tapi kan kenapa Indonesia menjadi salah satu serangan siber? Karena penggunanya banyak. Marketnya besar. Marketnya besar. Jadi menggiur para hacker-hacker ini yang yang jahil. Karena mereka ngehack tuh bukan berdasarkan cari keuntungan doang ya, materi ya Pak ya? Bukan. Karena recognition juga kadang-kadang mereka cari loh. Iya, banyak hal. Meskipun nggak ada materinya di situ. Ada materinya. Tapi mereka bangga, saya nickname saya ini ada di situ. Saya ngehack ini. Nah itu karakter hacker sekarang seperti itu. Berarti ransomware juga bisa kemungkinan disisipin di situ. Bisa. Sangat mungkin karena perkembangan mobil listrik ini mirip dengan perkembangan IoT. Saat IoT mulai naik nih, kita bicara CCTV ini kan sebenarnya IoT kan, segala macam itu mulai muncul kekhawatiran ini gimana kalau dihack CCTV kita di rumah. Lalu apalagi kita jam tangan pintar, seperti itu gimana kalau dihack? Data kita kan ada di situ. Ibaratnya tekanan darah kita ketahuan itu kalau kehack. Hal kayak gitu. Itu jadi awareness kita di sini. Dan kalau kita bicara kembali ke Indonesia dengan jumlah orang banyak di sini dan sebenarnya kalau untuk sampling di sini tuh bagus banget. Iya. Sampling ya, untuk jadi mobil itu mulai dari IoT tadi, jam tangan, CCTV, sampai mobil untuk mendapatkan ini mobil ini layak diperjualbelikan. Mungkin negara lagi akan cepat mengadopsi karena di sini lebih terbukti tantangannya lebih banyak di sini. Dan dengan cara mulai cuaca benar, terus mungkin infrastruktur, terus mungkin karakter penggunanya berbeda-beda, sampai mungkin jenis serangan cybernya mungkin dari sisi itu berbeda-beda juga. Big data. Big data. Dari situ buat kesimpulan, mobil yang bagus tuh seperti ini. Kalau hujan dia bisa begini, kalau pagi panas bisa seperti ini. Jadi pengendara tetap nyaman. Dan semua perangkat nggak pengaruh kalau kena perbedaan suhu. Kan ada kalau kita bicara elektronik ya, cuacanya panas, dia kerjanya jadi ngaco lah. Handphone kepanasan tapi kan. Tapi percobaan kejahatan itu udah dilakukan sih kalau sudah di Indonesia bukan di Indonesia ya, tapi secara lab. Di luar sudah secara lab. Jadi kita ada lab itu maksudnya untuk proof kalau ada hole di situ. Jadi belum secara katakan secara live ada orang lagi nyupir atau dihack, itu belum seperti itu, belum sampai separah itu. Namun secara percobaan sudah, dan itu sudah di-report lagi ke industri otomotif si pembuatnya seperti itu. Nah memang, kalau kita bicara security ya memang banyak yang kalian pikirin ya. Tapi berbicara mengenai keamanan siber di EV gitu ya. Saya melihat kalaupun ada hacker yang ingin berniat melakukan hacking tadi, itu
meskipun potensinya ada gitu ya, tapi PR-nya banyak mereka. Harus melewati berbagai macam layer. Ya. Satu, mungkin dari sisi layer upsell-nya, operator seluler. Setelah itu masuk lagi ke security OS-nya yang sudah di-develop oleh si pabrikan maupun vendor software-nya. Jadi banyak layer-layer yang mungkin mereka akan lakukan gitu, yang harus mereka tembus gitu. Jadi PR-nya banyak, nggak mudah, tetapi jangan lengah bahwa kesempatan itu bisa aja terjadi gitu. Namanya di hack ya Pak ya, kita nggak tahu bagaimana mereka tiba-tiba masuk rumah kita gitu ya. Kebanyakan sih yang udah terbukti itu ya memang dia harus pegang dulu mobilnya, berada di dalam mobil, karena dengan cara itu ya namanya kalau kita udah menguasai perangkat ya, kita pegang laptopnya Mas ya bisa ngapa-ngapain aja kan, colok sana colok sini, gimana cara cabut harddisk kan, seperti itu. Itu gampang lah ya kalau udah jadi masuk. Pembuktian saat ini baru sampai situ, belum yang sifatnya remote Dari Remote, negara itu mana. belum. Luar kan tuh di remote tuh, udah. Belum kayak film-film itu belum. Namun pembuktiannya baru sebatas seperti itu. Karena kan itu adalah bagian dari pengecekan keamanan sebenarnya. Sama hal tadi saya bilang, kalau kita balik ke mobil zaman dulu, sama halnya pengecekan di setirnya atau apanya, ya kayak gitu. Mungkin bedanya sama yang dulu, mobil dulu sama sekarang adalah sama halnya kayak handphone kali Mas ya. Iya. Kita lihat dulu mobil handphone GSM tuh yang dulu cuman bisa main game Snake tuh. Iya. Itu kan nggak ada di hack-hack ya, Pak. Kalau sekarang kita ada yang namanya Apple, terus ada yang namanya Android. Iya. Nah, justru itu yang membuka potensi atau celah untuk di hack ya. Sebenarnya kita lebih aman dulu berarti Pak ya. Ya kalau bicara dulu lebih aman. Tapi ya gitu, kita bilang dulu nggak ada kehidupan, karena sekarang kehidupannya udah di handphone ya. Kita mau makan bawa handphone. Iya, mau pesan makanan handphone, mau pesan mobil Mau handphone. pesan mau beli bensin handphone. Makanya keamanannya nanti mungkin prediksi saya saat mobil ini udah ada sesuatu yang bisa dimonetize, itu akan banyak yang tertarik untuk melakukan serangan-serangan. Entah itu Ya jangan sampai lah jangan sampai. Namun biasanya begitu, di mana ada gula ada semut kan ya. Gitu trennya lagi tinggi. Iya, makanya nanti saya lihat kalau ini kayaknya bagian pembayaran yang kita mau ngecas kan dia harus bayar kan, Betul, ya, ngetap. Nah itu tuh kayaknya arahnya banyak di sana. Jadi idealnya untuk SPKLU itu atau mesin pengecas itu kayak gimana tuh? Ya biasanya memang kalau kita mau Idealnya lah, ya untuk kita Indonesia. bicara membuat SPKLU itu pasti ada standarisasinya. Dia harus pas ini, pas ini, pas ini. Nah itu harus ya harus pas. Itu udah sama kayak bikin kita colok ke kalau komputer ke switch kali ya. Jadi ke server kita mau colok ke switch di data center kan switchnya harus benar-benar aman. Nah ini juga sama seperti itu. Soalnya kan rencananya standarisasinya. itu mobil listrik itu tuh Mas Yudi, Pak Adit. Jadi semua apapun mereknya nanti model chargernya itu sama. Iya. Nggak jadi satu keseluruhan itu sama. Kalau itu dibikin itu apa nggak lebih rentan malah, Pak? Kalau saat ini kan beda-beda tuh setiap merek. Ada pertimbangan sendiri sih sebenarnya model charging. Sama halnya dengan model charging iPhone, telepon. Kenapa iPhone terakhir ganti jadi Type C. Itu kan karena kalau kita semua pakai model sendiri-sendiri yang ada adalah e-waste. Kabel itu kan dulu banyak banget. Karena banyak tipenya. USB apa sih namanya? USB yang ini Prisma itu, akhirnya jadi C. Nah, kalau tanpa ada standarisasi, e-waste tinggi banget. Nah, mereka buat standarisasi dari sini lebih mudah untuk kontrol karena kan jelas kita mau apa nih. Semua orang fokus ke sini, ke standar ini. Kita mau amankan, mau nambahin fungsi lagi, itu gampang, lebih mudah. Dan semua vendor akan bekerja sama untuk hal ini. Jadi untuk sebuah tujuan yang lebih tinggi sebenarnya. Nah, ketakutan itu pasti ada karena semua orang belajar hal yang sama, baik belajar yang baik, belajar yang buruk kan. Sangat mudah di situ diketahui kan. Nah, hal-hal seperti itu yang kedepannya kita mesti aware. Nah, kalau kita mau menambahkan katakan fungsi di SPKLU-nya harus pas security ini dulu, security check dulu. Ini. Balik lagi ke industri dong. Iya, industri udah punya standar, dia nggak sembarangan. Kita yang kami tahu industri sendiri sudah mempunyai standar dan regulasi yang paten lah di Indonesia. Pemerintah udah mengeset
gitu ya, standar-standar yang perlu mereka adopsi ketika mereka melakukan produksi massal gitu ya. Jadi kalau dari kami sebagai One Tree gitu ya, kami melihat bahwa kalaupun apapun yang terjadi selama itu si pabrikan ini mengikuti standar yang ada, tentunya semuanya bisa tertangani lah gitu ya. Bahkan dari salah satu institusi pemerintah, Badan Cyber dan Sandi Nasional Negara ya, itu pun ada direktorat khusus yang menangani masalah industri. Artinya pemerintah pun punya sangat concern yang besar dalam hal ini, keamanan cyber security. Jadi ya kita dari One Tree cukup berterima kasih lah kepada pemerintah telah mendukung sektor industri termasuk otomotif tentunya dalam menyiapkan standar-standar yang ada. Gitu. Iya, ya emang harus ada standar. Kalau tanpa standar orang akan bingung mau mulai dari mana. Kita ya kan, kita mau acuannya apa? Masalah trust nanti kan. Ini bikin mobil kayak bikin mainan, nggak ada standarnya kan. Dengan ada standar industri ini sangat membantu di cyber security, di teman-teman cyber security pasti lebih senang karena step-stepnya jelas. Termasuk jadi tadi, selain kita sebagai konsumen untuk mengetahui baterai teknologinya itu sendiri, baiknya konsumen itu seperti apa untuk mengetahui teknologi dari jangkauan dari serangan cyber itu sendiri, Pak Yudi? Sebenarnya yang perlu kita tahu juga mengoperasionalkan mobil itu sendiri dalam arti apakah ada aplikasinya, kalau terhubung kemana aja. Kan sekarang di mobil pun bisa WhatsApp, bisa sosial media. Seperti itu. Nah kita mesti tahu, kita bicara WhatsApp di mobil, berarti kan ada informasi kita di situ kan. Nah itu juga kita mesti tahu sehingga kita bisa mengukur, kalau saya beli ini, saya bisa ini. Saya katakan, saya nggak mau melakukan WhatsApp di mobil, saya nggak mau pindahin ke handphone. Saya cuma butuh untuk chargingnya aja. Kan ada batas-batasannya di situ. Nggak semuanya kita harus ikuti. Makanya pembeli mobil harus menentukan kebutuhannya seperti apa. Iya, sama mungkin tambahan dari saya, Mas. Selain tadi yang jawaban dari tadi Pak Yudi sampaikan, yang paling penting kita sebagai konsumen ya, itu harus tanya, kalau mobil ini terjadi apa-apa, apa yang harus kita lakukan? Mitigasi resikonya seperti apa? Nah, prosedurnya seperti apa yang sudah ditetapkan oleh pabrikan, sehingga para konsumen di luar sana ketika mereka menghadapi situasi yang unexpected terjadi, mereka tahu apa yang harus dilakukan sih. Gitu. Langkah-langkahnya ya. Betul. Nah itu berhak kok kita sebagai konsumen bertanya kepada pabrikan gitu ya. Ini apa, bagaimana yang harus kita lakuin, kontak kemana gitu ya. Minimal itulah, call centernya kemana gitu ya. Jadi nggak hanya tergantung sama ATPM doang sendiri, jadi konsumen juga harus mengetahui ini ya Pak Yudi. Iya, betul. Kita beli barang canggih, ya kita harus belajar juga. Jangan sampai kita nggak tahu juga ya. Betul, jangan sampai nanti kita di tengah jalan, di jalanan sepi, di tol, tengah malam gitu, terjadi apa-apa, kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena kita nggak tahu, Pak. Nah, makanya penting untuk konsumen gitu untuk bertanya dulu, paling tidak prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh ATPM gitu. Jika mana terjadi apa-apa, kita sebagai konsumen seperti apa yang harus dilakukan. Nah mungkin pertanyaan ini jarang ya ditanya sama konsumen, tapi itu penting untuk kita tanya sih. Oke deh, satu lagi Pak Yudi, penutup dari Pak Yudi untuk sebagai konsumen nih sebelum membeli mobil listrik. Apa ya, ininya, pilihannya gimana ini? Ya, kalau dari saya sih memilih mobil listrik ya tadi sesuai kepentingan yang pasti, nggak perlu ragu sih, karena pasti secara teknologi industri itu akan berkembang dan pasti menutup segala kekurangannya. Itu udah hal yang umum lah di dunia industri. Jadi kita nggak perlu takut karena ini perkembangan zaman ya, kita nggak bisa nolak juga. Sekarang ada mobil listrik, dulu kita mobil biasa. Nah, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita katakan terbiasa dengan
ya hal yang baru ini yang paling penting, belajar tadi. Jangan cuma bisa beli, belajar, mengoperasikan, lalu mitigasi kalau ada masalah, itu penting sih. Ya kalau Pak Adit gimana tadi? Kalau saya mungkin simple ya, tadi saya sudah sampaikan gitu ya, kalau kita bicara teknologi gitu ya, apapun itu yang berkaitan dengan IoT ataupun konektivitas, kita rajin untuk update software. Karena itu menjadi salah satu langkah awal kita dalam menangani serangan cyber gitu. Jangan lupa kita selalu, kalau memang harus diupdate ke bengkel misalkan, langsung segera kalau bisa. Kenapa? Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah mitigasi duluan gitu. Kita update softwarenya, kita jaga, kita cek OS-nya dan lain-lain. Karena jangan sampai baru terjadi sesuatu baru kita ke bengkel gitu kan. Itu sih. Dan apapun itu bicara cyber security tentu zero trust. Jangan percaya sepenuhnya, tetap tetap waspada. Jangan jumawa juga, oh mobil saya ini brandnya mantep, keren gitu, aman cyber security-nya, jadi nggak bakalan dihack. Nah itu bahaya tuh. Bahaya tuh. Jadi hati-hati. Pesan saya sekali lagi, kalau memang yang paling langkah paling mudah adalah update software. Gitu. Itu ya, sih Mas. Artinya kita dalam memilih mobil listrik tidak hanya kita melihat dari segi baterai, dari fitur-fitur yang ada di dalam mobil itu sendiri ya. Betul, sistemnya penting. Sistem. Itu hak kita kok sebagai konsumen untuk bertanya, ini gimana kalau misalkan ini bagaimana kalau misalkan begitu, prosedurnya seperti apa gitu. Itu hak konsumen untuk bertanya. Oke deh Pak, mungkin setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Siap, mau pilih mana mobil yang bagus ya? Iya, kita tunjuk mereknya nih ya Pak. Oke Sobat Ototek, sampai ketemu lagi di Ototek akan datang, ngobrolin teknologi dan otomotif, ngegas tanpa batas, teknologi jalan terus. Yuk.